Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 29 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buang Jauh-Jauh Kejahatan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, suasana kami akan menutup tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Biarlah kami punya tekad untuk membuang jauh-jauh kejahatan dan membangun segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menjelang tutup tahun, saya masih ingat sekali, khususnya dalam tahun Imlek, dan kita adalah tahun Masehi saat sekarang. Maka orang tua saya punya kebiasaan untuk membersihkan semua rumah dari kotoran dan membuat rumah menjadi baru, ada taplak meja baru. Bagi mereka kemudian yang punya uang yang lebih banyak, mereka bisa mengganti banyak aspek dengan hal-hal yang baru. Dan yang tidak berguna itu dibuang dari rumah dan dikeluarkan. Bagi yang kemudian sebagian masih bisa dipakai, disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan. Kita punya kebiasaan membuang hal-hal yang kotor, membuang hal-hal yang usang, dan setiap hari kita membuang sampah agar tidak menginap melewati satu hari esok harinya. Itu adalah kebiasaan di dalam kebersihan rumah. Tetapi ada rumah yang namanya tubuh kita, yang firman Tuhan katakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, pikiran kita adalah bait Roh Kudus, mulut kita adalah bait Roh Kudus, tangan dan kaki kita adalah bait Roh Kudus. Apakah kita membersihkan dari semua perkara yang tidak baik ini? Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita mungkin bisa beralibi dan memberikan sebuah pembelaan diri. Tidak ada niat jahat di dalam diri saya. Tetapi kejahatan itu seringkali dalam rangka membalas kejahatan kembali. Bagaimana mungkin orang yang sudah merugikan kita, lalu dibiarkan terus merugikan kita? Tentu sahabat seperjalanan. Tidak membalas kejahatan bukan berarti memberi peluang dan ruang yang semakin besar orang itu berbuat jahat. Ada pembelaan diri, ada penjagaan, ada perlindungan yang kita harus lakukan. Oleh sebab itu ke dalam keseharian kita punya rumah, pintu terkunci, kalau malam jendela terkunci, ada pagar terkunci. Itu adalah upaya untuk meminimalisir kejahatan. Bekerja sama dengan penduduk kampung, dengan RT, RW, kelurahan, dan tentunya pemerintah sudah menyediakan aparat yang menjaga dan setiap negara itu memiliki. Itu adalah upaya kolektif bersama agar kejahatan itu tidak kemudian merebak. Namun satu hal yang nilai yang ingin diajarkan oleh Allah, prinsipnya adalah tanpa beralibi bahwa kejahatan, firman Tuhan berkata, tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ditampar pipi kiri berikanlah pipi kanan. Itu maknanya bukan berarti kita memberikan diri untuk ditindas. Tapi makna yang sesungguhnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak merespon keburukan dengan keburukan kembali. Tatkala orang berbuat jahat, kemudian kita melakukan yang sama, lalu apa bedanya? Bedanya cuma dia pelaku pertama dan kita pelaku lanjutan. Kejahatan seringkali menjadi sebuah perlombaan estafet yang tidak pernah berhenti. Sehingga di dalam film-film, di dalam buku-buku, dalam komik-komik, yang kita pelajari ada yang namanya itu dendam 7 turunan, kemarahan 7 turunan. Sebuah keburukan yang kemudian kita tularkan kepada keturunan kita tidak pernah akan habis. Kita melihat bagaimana negara bangkit, bangsa melawan bangsa. Sebagaimana catatan tentang kedatangan Tuhan. Akan terdengar deru perang, ada bencana, ada musibah. Kita melihat kalau itu memang alam yang berbicara, kita sulit untuk mengatakan dan menghambatnya. Seperti gunung berapi meletus. Tapi seringkali musibah ditimbulkan karena memang manusia berdosa. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kaum masing-masing dan terhadap semua orang. Kejahatan dibalas dengan kejahatan itu menumpuk bara api dalam diri kita. Kemarahan, ketidakpuasan. Dan pada akhirnya merusak tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Yang kita katakan rumah kita ingin bersih.
Kita menyapu, kita mengepel, menjauhkan dari kotoran, menjauhkan dari berbagai macam binatang, baik itu nyamuk, itu kecoa, tikus, dan berbagai macam bakteri yang ada dalam rumah. Tetapi dalam kehidupan kita, bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Alkitab mengajarkan bagaimana supaya rumah hidup kita, tubuh kita ini menjadi bersih. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, ayat yang ke-16. Biarlah kita melihat bagaimana ada banyak hal yang indah yang kita perlu syukuri. Jangan melihat perkara-perkara hanya perkara buruk yang terjadi, yang sesungguhnya itu pun dalam izin Tuhan. Yang ayat ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa ucapan syukur yang paling utama? Setiap kejahatan, Tuhan adalah hakim. Tuhan tidak akan membiarkan setiap keburukan yang terjadi, dan setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan hidupnya satu hari kelak nanti di hadapan Tuhan. Ada pengadilan, ada penghakiman akhir yang akan dituntut pada akhirnya. Tidak ada sebuah kejahatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua terbuka, mata Tuhan melihat di segala tempat, baik orang yang baik maupun orang jahat. Pemazmur mengatakan, orang-orang yang mau lari dari Tuhan, engkau membangun rumah di ujung lautan, engkau mungkin bersembunyi di bawah kedalaman tanah, engkau tidak pernah akan bisa terhindar daripada penghakiman Allah. Biarlah penghakiman adalah milik Tuhan. Ajar kita boleh bersyukur. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Itu yang ada pada ayat yang kedua-dua. Kesimpulannya adalah sewaktu kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita sedang membersihkan hidup kita dari perkara-perkara. Kalau kita berbicara tentang ketidakadilan, kalau kita berbicara tentang kita dirugikan, maka yang timbul adalah membalas kejahatan. Tetapi kalau kita melihat ada Tuhan yang menghakimi, ada Tuhan yang memberikan pengampunan, kita pun seringkali tidak adil berlaku kepada Tuhan. Tatkala ada orang berlaku tidak adil kepada Tuhan, biarkanlah keadilan itu Allah yang menegakkan. Mari sebelum kita menutup tahun, kita memperbaiki diri, kita membuang jauh-jauh berbagai macam kejahatan, baik membalas kejahatan, apalagi berniat melakukan kejahatan, atau kejahatan-kejahatan yang sudah kita lakukan dalam ukuran kecil, sedang, bahkan sampai berat. Dalam pengampunan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Mari kita pastikan, memasuki tahun yang baru, kita sudah memasuki sebuah kehidupan di mana tubuh kita, rumah kehidupan kita, itu sudah dibersihkan dari berbagai macam hal. Mari kita bertekad tidak hanya merapikan rumah, mengganti perabotan dengan yang baru, tapi merubah hidup kita menjadi hidup yang diperbaharui oleh Allah. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita, kemampuan kita tidak akan sanggup. Tetapi kekuatan Allah, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Karena kekuatan Allah melebihi daripada segala kemampuan kita. Mari sahabat seperjalanan, pastikan hidupmu bersama dengan Tuhan menutup tahun yang lama ini dengan sebuah pembaharuan dan meninggalkan segala hal-hal yang jahat, baik yang kita lakukan, dan jauhkan daripada dendam dan keinginan untuk membalas untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Maka berkat Allah akan tercurah kepada kita. Pertolongan Tuhan akan ditunjukkan kepada kita. Kekuatan Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami ingin membuang semua hal-hal yang jauh, kejahatan jauh-jauh. Hamba-Mu berdoa yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.